Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Kita bersyukur kepada Allah. Tadi sudah belajar untuk membaca dengan tartil. Saatnya kita memahami kandungan yang ada di dalam kitab suci Al-Quran ini, dan selanjutnya kita amalkan dan kita dakwahkan. Mudah-mudahan dengan kita beristiqomah di dalam membaca, memahami, mengamalkan, mendakwahkan Al-Quran ini, kita senantiasa berada di jalan yang lurus. Kita berdoa, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin, amin amin ya robbal alamin. Baiklah, kita akan lihat surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr itu surat yang ke-89 ya Bu ya. Jumlah ayatnya ada 30 ayat ini. Baiklah, coba perhatikan baca artinya ayat 1 sampai 5. Bu Rinda, silakan. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat 1. Demi fajar, demi malam yang 10. Bulan 06 dibaca enggak Ustaz? Non, keterangan ada tak? Ya silakan. Yo, keterangannya apa? Malam 10 terakhir dari bulan Ramadan, dan ada pula yang mengatakan 10 yang pertama dari bulan Muharram, termasuk di dalamnya hari Asyura. Ada pula yang mengatakan 10 malam pertama pada bulan Zulhijjah. Ayat demi yang genap dan yang ganjil. Ayat 4, demi malam apabila berlalu. Ayat 5, adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Sampai 5 kan Ustaz? Iya. Baik, mari kita perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, demi fajar. Walayalin ashar, demi yang genap dan yang ganjil. Allah bersumpah dengan fajar. Fajar yang dimaksud adalah fajar Yaumun Nahar, hari penyembelihan kurban, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Ini udah berakhir ya Bu ya? Hari tasriknya ya udah berakhir ya? Tadi ya? Iya. Karena ayat berikutnya membicarakan malam yang 10, yaitu 10 hari pertama bulan itu. Akan tetapi ada yang berpendapat bahwa fajar yang dimaksud adalah fajar setiap hari yang mulai menyingsing, yang menandakan malam sudah berakhir dan siang sudah dimulai. Ada pula yang berpendapat
bahwa fajar itu adalah fajar 1 Muharram sebagai awal tahun, atau fajar 1 Dzulhijjah sebagai bulan pelaksanaan ibadah haji. Berikutnya ayat yang kedua, Allah bersumpah dengan malam yang 10. Yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang merupakan hari-hari yang sangat dimuliakan. Beramal pada hari-hari tersebut sebagaimana diinformasikan hadis sebagai berikut: ma min ayyamil amalus solihu ahabbu ilallahi fihinna min hadhil ayyam. Tidak ada hari apapun berbuat baik lebih dicintai Allah padanya daripada hari-hari ini. Riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas. Akan tetapi ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Muharram, atau 10 hari pertama bulan Ramadan, atau 10 hari pertama setiap bulan. Jadi sekali lagi Bu, kalau jenengan mau melihat bahwa 1 tahun itu ada berapa bulan Bu? 12 bulan. Terdapat di surat berapa, ayat berapa Bu? Ada yang masih ingat? Surat? Oh, surat nggak tahu. Surat apa Bu? Surat At-Taubah ya Bu? Ayatnya 36. Ya, tolong Ustaz minta dibacakan Bu Farida. At-Taubah itu surat keberapa? Ke-9. Tolong dibaca. Ayat ke-30. 36. 36. Perjemahan At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Ya, jadi sekali lagi dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disucikan, ya. Ya, bulan haram tadi termasuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Muharram sama Rajab. Rajab ya Bu. Nah, makanya kita harus berhati-hati. Jadi kita berada di bulan haram, di bulan Dzulhijjah ini. Jadi sejak tanggal 1 kemarin, jadi artinya kalau kita melaksanakan sebuah kebaikan, amal soleh, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apabila kita berbuat dosa juga demikian, jadi dosanya dilipat gandakan karena ini adalah bulan yang suci. Makanya tidak boleh berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus berhati-hati.
Ya, kalau orang-orang yang beriman takwa sudah terbiasa, karena orang-orang yang beriman takwa itu senantiasa melaksanakan ya perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, itu sudah terbiasa. Jadi malah kalau di bulan-bulan suci dia selalu tumbuh subur iman dan takwanya itu. Kemudian ayat yang ketiga, apa ini? Wasyaf'i wal watr, demi genap dan yang ganjil. Berikutnya lagi Allah bersumpah dengan yang genap dan yang ganjil. Yang genap adalah Yaumun Nahar di atas, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Yang ganjil adalah hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Itu adalah hari-hari yang dimuliakan juga. Tanggal 9 Dzulhijjah adalah hari wukuf di Arafah, yaitu hari dimulai ibadah haji. Dan tanggal 10 Dzulhijjah adalah hari mulai penyembelihan hewan kurban. Ya, minta tolong surat 22 ayatnya 37, Bu. Minta tolong Bu Vina baca artinya yang keras. Surat Al-Hajj. Surat Al-Haji. Surat Al-Hajj ayat 37. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, jadi sekali lagi persyaratan kurban itu diterima apa, Bu, dasarnya tadi? Dia adalah iman dan takwa. Dari ketakwaannya. Kalau kaitannya dengan ketakwaan berarti surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Itu orang-orang yang bertakwa. Jadi 1 sampai 5 itu potretnya orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang beriman takwa itu kalau beramal dia pasti dengan apa, Bu? Dasar ikhlas. Dengan dasar ikhlas ya, Bu ya. Karena dia imannya baik ya, Bu. Imannya baik, kemudian dia punya ilmu. Dengan ilmunya itu kemudian dia bergerak menjadi sebuah amalan ya, Bu ya. Kemudian amalan yang dilakukan itu tidak semaunya sendiri, tapi mengikuti syariat yang ada. Makanya innamal a'malu bin niat. Jadi niatnya itu harus ditata, yaitu ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian amal itu dilakukannya dengan istiqomah. Nah, itu baru dia akan mendapatkan fadilah ya, Bu ya, keutamaan di bulan Idul Kurban, di bulan Idul Adha ini. Jadi untuk apa? Mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, Bu. Jadi sekali lagi ibadah korban itu ibadah yang tertua ya, Bu ya. Jadi adanya itu sejak ada zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi sejak zaman putranya Mbah Nabi Adam itu sudah ada syariat kurban.
kemudian turun-temurun sampai akhirnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Minta tolong Bu Desi dilihat surat kelima ayat 27. Surat kelima 27. Ya. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Habil, tidak diterima. Dia, Habil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." Itu tadi ya Bu ya. Keterangan 272 Apa yang Bu? dimaksud itu adalah para musafir mengatakan namanya Habil dan Apa? Habil. Para apa? Para musafir, mufasir. Musafir lak lunga. Ya itu mufasir, Ustaz. Mufasir, ya. Ya, mufasir. Apa Bu maknanya? Mengatakan para mufasir mengatakan namanya Habil dan Habil. Maknanya ibadah itu sesungguhnya hanya karena Allah, harus diniatkan karena Allah. Ya, jadi sekali lagi itu namanya ikhlas tadi ya Bu ya. Ya. Ikhlas tadi lah, ikhlas itu bisa muncul ya harus ada iman tadi, karena dengan dasar iman ya ada 6 rukunnya itu. Jadi rukun iman yang 6 itu ya Bu ya disempurnakan. Nah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Jadi kesempurnaan iman itu adalah kesempurnaan akhlak budi pekerti itu. Jadi kalau orang itu imannya itu sempurna, maka orang itu akan berbudi luhur. Jadi berbudi pekerti yang agung seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu. Jadi oleh karena itu dengan dasar iman tadi, dengan ilmu yang dia miliki, kemudian ilmunya itu bermanfaat, terus kemudian timbul gerakan-gerakan tadi, gerakan amal namanya itu dengan ikhlas dan dilakukan dengan istiqomah, maka semakin lama keimanan dan ketakwaan itu semakin sempurna, ya. Terus akhirnya muncullah amnam itu. Ibu-ibu tahu amnam enggak? Sampeyan tulis dulu. Amnam. A-M-N-A-M. Ada yang tahu kira-kira? Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sekarang itu perlu untuk dilakukan. Jadi kita mengajak kepada umat, pada diri, kepada keluarga untuk melakukan sebuah kebaikan yang termasuk kemarin kurban itu, termasuk banyak berzikir, termasuk banyak berinfak dan lain sebagainya, kebaikan-kebaikan itu karena ini di bulan suci. Jadi luar biasa ini untuk melakukan sebuah amal-amal soleh itu. Surat ketiga Bu Rinda, ayatnya 104 Bu Rinda.
Ali Imran ayat 104. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi itu, jadi keberuntungan itu akan diperolehnya manakala tadi imannya kokoh, kemudian ilmunya itu ditambah terus, diasah terus. Jadi ilmunya itu ada ilmu yakinnya diasah, kemudian apalagi ainul yakinnya ya diasah sampai hakul yakin ya. Akhirnya timbullah namanya itu tadi amal tadi, gerakan amal tadi. Kemudian amal-amal itu amal-amal yang soleh karena diniati dengan ikhlas, kemudian dilakukannya dengan beristiqomah, maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi tapi amar ma'ruf harus dibarengi dengan amal ma'ruf. Jadi kita nggak bisa menyuruh orang lain berbuat baik kalau diri kita belum berbuat baik. Itu bendal ya Bu ya. Jadi nggak bisa, sulit. Jadi tidak ada kekuatannya, daya kuatnya itu nggak ada ya Bu ya. Misalnya kalau kita nyuruh orang lain ngaji sementara kita nggak ngaji, kan ya lucu tuh Bu. Menyuruh orang lain berbuat sholat tapi dia malah nggak sholat, kan ya lucu juga. Melarang orang lain berbuat maksiat malah dia jago maksiat. Nah, itu namanya nggak boleh. Saman masih ingat surat Al-Baqarah ayat 8-20. Orang-orang yang menyembunyikan kekafirannya tapi menampakkan keimanannya, itu yang namanya nyambi ya Bu, nyambi mungkar ya, nyamar ma'ruf tapi nyambi mungkar ya Bu. Jadi ma'ruf itu samar, bingung wong lho Bu. Ini koyoke kok api, tapi kok didelok koyo elek, koyo api, ya koyo blungkon lho Bu. Oh ya molah maleh berubah-ubah. Nah, kok ma'ruf tapi kok ambek nyambi mungkar. Kira-kira gimana Bu? Allah menilai kalau perbuatan seseorang itu nyamar ma'ruf tapi nyambi mungkar. Ya orang munafik, namanya orang munafik itu menyembunyikan kekafirannya tapi menampakkan kemakrufannya, tapi menyembunyikan kemungkarannya. Nah, makanya itu ada di surat 9 ayatnya ayat 67 sampai 70. Nah, itu harus dihindari. Kalau misalnya tidak dihindari, maka kita akan menjadi orang yang buntung. Bukan orang yang beruntung, tapi orang yang buntung, orang yang bangkrut, orang yang muflis, ya, orang yang rugi di akhirat nanti. Nah, sementara orang-orang yang beruntung itu adalah beramar ma'ruf dan nahi mungkar yang asli. Jadi memang kalau ada sebuah kemungkaran ya harus diberhentikan ya, dengan tangannya, dengan kekuasaannya, kemudian dengan mulutnya, dengan ucapan-ucapan nasihat-nasihat, dengan hatinya doa-doa kepada Allah agar kemungkaran itu harus diberhentikan. Kalau misalnya orang itu sudah tidak mau beramar ma'ruf dan nahi mungkar, maka repotnya nanti kalau Allah sudah murka, maka semuanya akan menjadi bingung Bu. Semua akan menjadi susah.
orang yang baik susah, apalagi orang yang buruk. Wong-wong apik wae susah, apa meneh orang yang jelek. Coba Bu, lihat Bu Farida surat 8 ayat 25 Bu. Surat apa Ustaz? Al-Anfal. Al-Anfal. Itu surat ke 8. Oh, 8. Ayat. Jadi turunnya azab itu tidak pandang bulu. Ya. Orang yang baik juga kena, orang yang buruk juga kena. Nah itu kita harus takut, makanya disuruh tadi amar ma'ruf nahi mungkar supaya dunia ini enggak disiksa oleh Allah, tidak diadab oleh Allah gitu loh. Baca Bu. Surat 8 ayat 25. Terjemahan surat Al-Anfal ayat ke-25. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Jadi kalau orang-orang baik tidak mau memerintah orang lain berbuat baik, baiknya hanya untuk dirinya sendiri, ya nanti tunggu aja. Jadi begitu, yang bisa beramar ma'ruf dan nahi mungkar itu adalah orang yang beriman takwa. Orang-orang kafir nggak bisa, orang-orang munafik juga nggak bisa. Jadi kita harus berhati-hati. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dalam rangka untuk mengajak umat ini untuk berbuat baik, dan kalau ada sebuah kemungkaran ya harus diberhentikan ya. Termasuk kita berlindung kepada Allah dari kekufuran, termasuk kita berlindung kepada Allah dari kedoliman, kita berlindung dari kefasikan, kita berlindung dari kemusyrikan. Nah, itu semua adalah mungkarat semua Bu, ya, yang bisa menyebabkan datangnya balak musibah, ya, seperti sekarang ini, masya Allah ya Bu. Jadi wabah, banyak orang yang mati, ya, meninggal dunia itu. Nah, kalau sudah begitu ya nanti ada dua, ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah, belum sempat tobat, orang yang kufur belum masuk Islam, orang yang munafik belum tobat, diserang sama corona ya mati. Akhirnya matinya mati sangit, bukan mati syahid. Tapi yang beriman takwa matinya mati syahid dan berbau harum, ya. Kemudian ayat yang keempat tadi sudah dibaca ya. Demi malam apabila berlalu, walaili idza yasr. Selanjutnya Allah bersumpah dengan malam ketika berlalu. Malam yang dimaksudkan adalah malam ketika jamaah haji sudah berlalu dari Arafah dan singgah di Muzdalifah dalam perjalanan menuju Mina dalam pelaksanaan ibadah haji. Masih ingat Bu, sampean yang haji dulu itu? Ingat ya? Iya. Ingat ya Bu ya, ngambil kerikil loh Bu. Di Musdalifah. Hampir ning kono, mari ngono terus naik bis dosok-dosokan nih. Kalau bisnya datang itu loh, bisnya bisa dihitung, orangnya nggak bisa dihitung Ibu. Masya Allah, anak sing kecepet lawang tuh Bu. Wis gak karu-karuan. Tapi emang disuruh sabar ya. Jadi demikianlah Allah bersumpah dengan hari-hari dalam pelaksanaan ibadah haji
untuk menunjukkan bahwa ibadah haji itu besar maknanya dalam pandangan Allah. Rukun ke berapa toh Bu ibadah haji itu? Rukun Islam ke berapa? Rukunnya Islam itu ada 5. 1 syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, 5 naik haji bagi yang kuasa. Iku lagu apa Bu? Lagu rukun Islam tapi ala anak TK ya, terima kasih. TK itu terima kasih. Kalau nggak dilakukan sulit, makanya harus dilakukan. Ya, jadi tolong harus berupaya, umat Islam harus menyempurnakan rukun Islamnya itu. Kalau belum haji ya harus berkelakuan seperti haji ya. Jadi masih ingat itu ada RFJ itu Bu, masih ingat Bu? RFJ masih ingat Bu? RFJ, Rafas, Fusuk, Jidal. Masih ingat? Masih ya. Surat apa itu? Surat kedua 197 ya. Jadi makanya tadi Allah sengaja menunjukkan ibadah haji itu besar maknanya dalam pandangan Allah, karena dengan adanya ibadah haji itu ya S3 Bu ya. Jadi sebelum haji orang itu harus bertaubat, saat haji ia juga harus menetapi tobatnya itu harus sungguh-sungguh. Kemudian setelah haji juga dia harus dalam keadaan bertaubat terus gitu loh Bu. Harus membersihkan diri, harus berupaya menjadi orang yang baik lah. Jadi itu ada di surat kedua ayatnya 197. Lanjutannya Bu Vina yang baca ya. Silahkan Bu baca Bu. Surat 2 Al-Baqarah ayat 197. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, rafas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi yang bisa bertakwa itu adalah orang yang punya akal sehat. Kalau akalnya ngeres gak bisa Bu. Akalnya ngeres, matanya ngeres, telinganya ngeres, irunge ngeres, gebres terus. Bayangno, nek sampean pergi haji marang gebres terus. Berbagi wong. Ya apa Bu? Sampean Tanggane melayu kabeh, Zat. Lah yo kena ketularan penyakite. Makane gak oleh ngeres mau lah. Ngeres iku bahasane RFJ mau. Ya, Rofas, ya, Fusuk, Jidal. Jidal itu gewelutan, marah-marahan. Ya. Gak gelem antri. Nek kamar mandi yo didobrak pakai kaki. Biasa buka itu pakai tangan karena dia mungkin wis kebelet ya. Kebelet pipis ngono Bu. Ya, langsung didobrak pakai kaki lho. Ya rubuh nih. Ada yang kamar mandi ya diisi orang banyak, akhirnya kamar mandinya itu jeblong Bu. Akhirnya orangnya masuk ning jero sapi tank itu. Lah wong
kamar mandi wong siji dileboni wong 10 yo jeblong. Nah, makane kudu sabar, kudu gelem antri. Makanya kudu sabar mau lo ya. Jadi saya lanjutkan sedikit, masih ada ini. Nah, hal itu karena ibadah haji itu mengingatkan manusia tentang adanya kematian loh, Bu. Nah, wis ning padang Arafah pakaiannya warnanya apa, Bu? Putih-putih, delok kanan putih, kiri putih, kanan putih, depan putih, belakang putih. Kayak orang apa, Bu? Kayak tiut. Diadai peti. Lah, jadi latihan mati. Makanya nek haji ku wis latihan mati, diadani. Maring ngono ditangisi bapak ibuke. Ya. Jadi seakan-akan jere bapakku biyen ngono. Jadi pergi haji padha ambek apa, Bu? Berangkat mati. Nek bali berarti urip, nek gak bali berarti mati. Makanya saiki wis kadung wis haji ditumpakno kapal muluk, mari ngono ndonga, saiki wis mulih nang desa malah ginjal-ginjal. Lah piye? Kajine kek piye nangis-nangis ning kono tobat. Mari haji malah tomat umat anune. RFJ ini belum umat. Nah, karena RFJ itu harus di stop dengan takwa dan dengan akal sehat. Makanya ngeres-ngeresnya harus disapu. Ya, Bu. Nek omahe ngeres harus sapu, nyapune alun-alun, cukup tuane bapake nang ngarep mbok banter bantu ya gebres meneh bapake. Hati-hati nek nyapu. Aja malah mbok ubal-ubal. Kok bapaknya gebres terus malah sampean susah ya. Dengan ingat kematian, manusia diharapkan beriman dan berbuat baik. Jadi zikir yang paling sekarang ini adalah zikrul maut ya, Bu. Perbanyaklah kita untuk ingat apa? Mati. Ingat mati. Wong nek ingat mati akhirnya malah gak mati. Ngono lho, Bu. Wong nak lupa mati akhirnya ginjal-ginjal polah jadi polah nek kaken polah akhirnya apa? Mati teman. Ya mati wong kaken polah, wong gak oleh metu malah matu wae. Ya. Makanya kudu lihat sikon ya, apa Bu sikon? Situasi dan kondisi. Kondusif apa enggak iki. Nek bahaya ya aja nantang. Wis waya mati lak mati. Waya urip lak urip. Aja ngono. Ya. Jadi gak boleh sumbar gitu ya. Harus apa? Prokes ya. Apa prokes, Ibu? Prokes. Iya, iki urusannya Bu Vina iki. Terakhir, ayat ini juga bisa ditafsirkan bahwa Allah bersumpah dengan hari-hari yang terus silih berganti untuk menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa memelihara dan mengelola alam. Bila sudah tiba waktunya, yaitu hari kiamat, Ia Maha Kuasa pula menghancurkannya dan menghidupkannya kembali. Jadi nanti orang-orang yang mati itu akan dihidupkan kembali. Ibu, jadi ada singkatan itu loh, MH. Siapa yang tahu? Mati, hidup, mati, hidup. Nah, terakhir ya, buka surat Al-Baqarah ayat 28. Bu Desi. Ayat 28 bentar. Al-Baqarah
Dulu kita ini mati, Bu, di dalam alam roh itu, ya. Jadi kita mati, kemudian dihidupkan, terus nanti mati, terus dihidupkan lagi. Jadi dua-dua, ya. Matinya dua, hidupnya dua. Ya. Al-Baqarah ayat 28. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati. Lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali. Betul dua-dua ya, Bu? Ya, Bu? Kamu kembalikan. Betul, Ya, Bu? Ustaz. Dua-dua toh? Mati hidup, dua-dua toh? Hidup. Ya, Bu? Mati, hidup. Kalau dua-dua itu dipisah berarti menjadi berapa, Bu? 2 dan 2. Berarti surat kedua ayat 2, Bu. Apa, Bu, bunyinya? Surat kedua ayat 2. Zalika kitab la raiba fihi. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yo, lapo dek ragu barang. Terus gak usah ragu-ragu, ya. Jadi Ya, Ustaz. antara yang tersirat dengan tersurat itu bisa dilihat. Oh, dua-dua toh. Oh, ini 2, ini 2. Oh, ini bisa Al-Baqarah ayat 2. Kalau dua-dua surat apa, yuk? Dua-dua. Surat tadi, surat Hajj tadi, Ustaz. Surat apa? Hajj tadi, Hajj. Al-Hajj. Sekarang musim apa? Haji. Sama apa tidak? Ya sama, Ustaz. Nah, inilah namanya Al-Quran itu berlaku sepanjang masa. Loh, Bu. Piye, ya. Makanya sampean kudu paham betul, ya. Misalnya surat kedua ayat 222 lek Purinda lek. Juz 2 serba 22 kabeh iki. Disuruh apa kita? Kita disuruh bertaubat, kita disuruh selalu membersihkan diri. Loh, M3 itu. Maknanya wudhu itu loh, M3. Menjadi pribadi yang senantiasa bertaubat, menjadi pribadi yang senantiasa membersihkan diri, menjadi pribadi yang selalu soleh sama solihah. Suami, istri, anak-anak, cucu, loh, M3. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, ngono loh, Bu. Coba terakhir baca surat kedua ayat 222. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid. Dan jangan kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nah itu ya, Bu. Ada dua keterangan, Ustaz. Jauhilah itu maksudnya jangan bercampur dengan istri pada waktu haid. Terus? Suci itu yang dimaksud suci di sini adalah setelah mandi wajib sehabis haid. Ada pula yang menafsirkan setelah darah berhenti keluar. Ya, jadi yang paling penting adalah tadi kita harus selalu bertaubat, kemudian kita harus berbudaya hidup suci ya, Bu ya. Ya, suci ucapannya, suci hatinya, suci pikirannya, suci perbuatannya. Jadi kalau kita ingin disucikan oleh Allah, ya bersahabatlah dengan firman suci, ya berzikirlah selalu bersama Allah yang maha suci, banyak membaca tasbih ya, Bu ya. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan
apa yang kita kaji surat Al-Fajr ayat 1 sampai ayat 4 ini bermanfaat bagi diri kita, keluarga besar kita dan umat yang ada di bumi ini. Mudah-mudahan senantiasa mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berada di jalan yang benar. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min corona wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minad dolimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma balik ziyarata Makkah wal Madinah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hajam mabrura wa sya'yam mashkura wa dambam maghfura wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna minad dulumati ilan nur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdu lillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.